Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah anugerahkan pada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan ini, insyaallah Taala, sebagaimana dikatakan oleh Akh Ari, kita akan bahas ayat yang ke-235 tentang taujihat lirraghibina bi khitbatil mu'taddat. Jadi tentang hukum orang-orang yang ingin meminang wanita yang masih dalam masa iddah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 235 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala junaha 'alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa aw aknantum fi anfusikum 'alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirra illa an taqulu qawlan ma'rufa wa la ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablugha al-kitabu ajalah wa'lamu anna Allaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh wa'lamu anna Allaha ghafurun halim." Artinya, dan tidak ada dosa bagimu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran. Maksudnya wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya yang masih dalam masa iddah. Atau kamu menyembunyikan keinginan mengawini mereka dan dalam hatimu. Ya. Jadi tidak ada dosa bagimu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran, dengan bahasa kiasan, tidak langsung, atau kamu menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hatimu. Allah tahu bagaimana kamu akan menyebut-nyebut mereka dalam Allah tahu bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Maka janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia. Wala ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Hatta yablughal kitabu ajalah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kamu berazam, yakni bertetap hati untuk berakad nikah sebelum habis masa iddahnya. Wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Apa yang kau sembunyikan, apa yang ada dalam hatimu. Fahdharuh, maka takutlah kepadanya. Wa'lamu anna Allah ghafurun halim. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Ayat yang mulia ini berbicara tentang taujihat. Ini arahan-arahan, nasihat-nasihat, adab-adab, hukum-hukum, ya, yang Allah Subhanahu wa taala gariskan, ya, untuk orang-orang yang mau meminang wanita yang masih dalam masa iddahnya. Di sini Allah berfirman, "Wala junaha 'alaikum fima aradtum bihi min khitbatin nisa." Artinya tidak ada dosa bagimu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran. Ya, dengan sindiran. Maksud sindiran dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah seperti seseorang berkata, "Inni uridu zawad." Ya, saya mau menikah misalkan. Atau wa innan nisa lamin hajati, misalkan aku butuh menikah, ya. Artinya aku ingin menikah dengan wanita.
Atau berkata wala wadidtu an yuyassirallahu li imra'atan salihah. Aku ingin sekali Allah mudahkan ya untukku seorang wanita yang salihah ya. Nah, ini yang diperbolehkan. Dan inilah yang disebutkan oleh para ulama. Ya, dan yang menyebutkan tentang bolehnya ini ayat yang mulia ini. Para ulama menyebutkan tentang bolehnya ta'rid, yakni bahasa secara sindiran, ya, tidak secara terus terang, ya. Ini seperti Imam Mujahid, ya, kemudian Tawus, Ikrimah, kemudian Sa'id bin Jubair, Ibrahim An-Nakhai, kemudian Imam Sya'bi, Al-Hasan, Qatadah, Zuhri, dan yang lainnya. Ya, mereka semua mengatakan bolehnya memakai bahasa ta'rid, memakai bahasa tidak langsung, ya, tidak terus terang, artinya bahasa sindiran kepada wanita yang masih dalam masa iddahnya, yang masih dalam masa iddahnya. Nah, jadi tidak berdosa kata Allah, ya, berkata dengan bahasa sindiran. Ya. Dicontohkan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang dimaksud dengan bahasa sindiran adalah seperti misalkan inni fi mithliki la raghib. Sesungguhnya wanita seperti anti, ya, itu aku menginginkannya, ya. Ini bahasa sindiran. Atau innaki imra'atun yarghabu fiki ar-rijal. Wanita seperti anti ini laki-laki menginginkannya misalkan. Ya, dia tidak langsung mengatakan saya ingin menikahi anti. Ya, kalau mengatakan saya ingin menikahi anti langsung, ini hukumnya haram. Ya. Nah, jadi Allah berfirman di ayat yang mulia ini, wala junaha 'alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum. Tidak ada dosa atas kamu, ya, meminang wanita-wanita dengan bahasa sindiran, tidak secara langsung. Wanita yang dimaksud di sini, ya, itu masih ada hubungannya dengan ayat sebelumnya tentang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, ya. Oleh karena itu dalam masalah menghitbah wanita yang masih dalam masa iddah, ini ada 3 jenis, ada 3 macam. Ya, ini yang harus diperhatikan. Sekali lagi, menghitbah wanita yang masih pada masa iddahnya. Ini wanita yang masih dalam masa iddah, ya. Itu ada 3 jenis, 3 macam. Yang pertama, tahrumu tasrihan wa ta'ridan. Tahrumu tasrihan wa ta'ridan. Haram meminang wanita yang masih dalam masa iddah, baik itu secara terus terang atau secara sindiran. Ini jenis yang pertama. Jadi ada wanita yang masih dalam masa iddah, ya, kita tidak boleh meminangnya, atau laki-laki tidak boleh meminangnya, baik itu secara sindiran atau secara terang-terangan meminta, ya. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, tubahu tasrihan wa ta'ridan. Tubahu tasrihan wa ta'ridan. Ya. Jenis wanita yang masih dalam masa iddah dibolehkan untuk meminangnya baik dengan bahasa langsung, terus terang, atau dengan bahasa sindiran. Ini jenis yang kedua. Jenis yang ketiga adalah tahrumu tasrihan la ta'ridan. Haram terus terang langsung, tetapi boleh dengan bahasa sindiran. Ini jenis yang ketiga. Jadi wanita-wanita yang dalam masa iddah, dalam masalah meminang mereka, ini ada 3 jenis. Jadi ini harus kita perhatikan. Ya, yang pertama, hukumnya haram secara terus terang dan secara sindiran. Yang kedua, dibolehkan secara terus terang dan secara sindiran. Yang ketiga, secara terus terang itu tidak boleh, secara sindiran boleh. Ya, baik.
Nah, ini 3 jenis wanita yang dipinang, wanita mu'taddah ya, yang masih dalam masa iddah yang dipinang. Ada 3 jenis ini. Baik. Sekarang contohnya apa? Jenis yang pertama ya, haram hukumnya meminang wanita yang masih dalam masa iddah baik secara langsung atau secara sindiran. Langsung itu misalkan saya menikahi anti. Ya, saya ingin menikahi anti. Ini langsung kan? Ini tidak boleh. Atau dengan bahasa sindiran tadi. Misalkan saya ingin menikah secara umum, misalkan begitu ya. Atau wanita seperti anti banyak lelaki yang mau, misalkan begitu. Ini secara sindiran. Nah, secara langsung dan secara sindiran, ya, yang pertama tidak boleh. Jenis wanita yang tidak boleh secara langsung dan secara sindiran. Siapakah dia? Ya, dia adalah ar-raj'iyah. Ar-raj'iyah. Apa yang dimaksud dengan raj'iyah? Raj'iyah ini wanita yang ditalak oleh suaminya. Sekali lagi, wanita yang ditalak oleh suaminya tapi belum talak bain. Masih talak ruju', raj'i. Wanita raj'iyah. Nah, Allah berfirman di surah Al-Baqarah 228, "Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru." Wanita-wanita yang ditalak masa iddah mereka itu 3 kali haid. Ya. Nah, misalkan ada seorang wanita ditalak oleh suaminya masih dalam masa iddah, ya, masih 2 atau 1 haid misalkan ya. Kemudian ada seorang laki-laki, si fulan misalkan, dia berkata kepada wanita ini, dia masih dalam masa iddah nih, ya, masih dalam masa iddah, dia berkata, ya, ana mau menikahi anti, misalkan. Ini hukumnya haram. Atau secara bahasa kias atau sindiran, ya, wanita seperti ini, wanita seperti anti banyak yang mau, misalkan begitu. Padahal dia mau sama dia. Ini hukumnya juga haram. Ya, ini hukumnya haram. Jadi wanita raj'iyah ini haram untuk dipinang baik secara terus terang atau dengan bahasa sindiran. Ini harus diperhatikan oleh kaum muslimin. Ya, ini adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, adabnya harus diperhatikan. Ya. Jadi wanita yang masih dalam keadaan masih dalam masa iddah, ya, dan talaknya talak raj'i, ya, tidak boleh bagi seorang laki-laki untuk meminangnya baik secara terus terang atau secara bahasa sindiran. Ini hukumnya haram. Karena apa? Karena si wanita tadi masih disebut istri dari suaminya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di surat yang sama, ayat yang sama, ya. Allah berfirman di surat 202 Al-Baqarah 228, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna. Ya. Bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna. Suami-suami mereka itu yang lebih berhak untuk rujuk kembali untuk mengembalikan mereka. Nah, ini. Oleh karena itu haram hukumnya ada yang melakukan seperti ini. Ya. Karena di masyarakat ternyata ada yang demikian, ya, mungkin karena tidak tahu, ya. Perhatikan, jadi hukumnya ketika ada seorang wanita dicerai oleh suaminya dan masih dalam iddahnya dan masih talaknya talak raj'i, maka haram hukumnya bagi laki-laki siapapun meminang wanita tersebut baik secara terang-terangan, langsung, bahasanya jelas, atau dengan bahasa sindiran. Ini yang pertama. Yang kedua, tubahu tasrihan wa ta'ridan. Ya. Dihalalkan, dibolehkan, ya, untuk meminang, ya, baik dengan bahasa terus terang
atau dengan bahasa sindiran, dengan bahasa terus terang atau dengan bahasa sindiran. Siapakah dia? Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Wallati tahillu tasrihan wa ta'ridan hiya al-ba'inu min zawjiha bighairi thalath." Ini kaidahnya. Perhatikan, "Wallati tahillu tasrihan wa ta'ridan hiya al-ba'inu min zawjiha bighairi ats-thalath." Ya, yang halal untuk dipinang baik dengan bahasa secara terus terang langsung atau dengan bahasa tadi kiasan atau sindiran, ya, adalah wanita yang lepas pisah dari suaminya, yakni dengan bain, ya, pisahnya pisah bain, tapi bukan karena sebab cerai tiga. Tapi sekali lagi bukan karena cerai tiga, ya. Seperti apa? Seperti wanita yang minta khulu dari suaminya, ya, atau wanita yang dicerai, ya, dengan dasar tadi iwad, ya, artinya iwad ini bayar tebusan, ya, minta khulu, atau fasakh, karena fasakh, ya, dihukumi batal nikahnya, ya, atau yang semisalnya. Nah, hukumnya bagaimana? Kata ulama, fayajuzu li zawjiha, lihat, boleh bagi si suaminya, ya, an yakhtubaha ta'ridan wa tasrihan wa ayyatazawwajaha. Boleh bagi suaminya mengkhitbahnya, baik secara terus terang langsung atau secara bahasa kiasan, ya, untuk dia nikahi. Jadi dari sini juga kita mengetahui bolehnya wanita khulu kembali kepada suaminya. Oleh karena itu yang mengatakan wanita yang minta khulu, ya, itu tidak bisa kembali secara mutlak dengan suaminya, ini pernyataan yang keliru, ya. Jadi ketika ada wanita yang minta khulu dari suaminya, khulu, kemudian kan bisa jadi dia menyesal atau bisa jadi berubah atau hatinya berubah, ya. Di masa iddahnya ini, di masa iddahnya wanita khulu ini iddahnya istibra, 1 kali haid yang tepatnya, ya. Nah, si suaminya mau kembali lagi dengan bahasa kiasan dan dengan bahasa ta'rid, tasrih, ini boleh. Ini boleh, ya. Nah, baik, sekarang jenis yang ketiga, ya, haram secara terus terang, boleh secara bahasa sindiran. Wallati tubahu ta'ridan la tasrihan kulla mubanah li ghairi zawjiha. Ya, sekali lagi, wallati tubahu ta'ridan la tasrihan kullu mubanatin li ghairi zawjiha. Ya, yang boleh dipinang secara bahasa sindiran, tidak secara langsung jujur terus terang, ya, adalah setiap wanita yang bain, yang wanita yang pisah dengan suaminya dengan pisah bain, ya, bagi li ghairi zawjiha, untuk selain suaminya, tentunya orang lain, laki-laki lain, ya. Boleh bagi laki-laki, lihat, fayajuzu li ghairi zawjiha, boleh bagi laki-laki, maksudnya siapapun yang mau menikahinya, an yu'arrida bi khitbatiha biduni tasrih, ya, dia mengucapkan dengan bahasa sindiran untuk meminangnya, tapi bukan dengan bahasa yang terus terang. Di antara contohnya, kal mutawaffa anha zawjuha, seperti
wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Tajuzu khitbatuha ta'ridan la tasrihan. Boleh ya mengkhitbahnya atau meminangnya dengan bahasa sindiran, tapi tidak boleh dengan terus terang. Ya. Allah Subhanahu wa taala di sini di ayat ke-235 berfirman, "Wala junaha 'alaikum fima 'arradtum bihi min khitbatin nisa'i." Artinya, dan tidak ada dosa bagimu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran, ya, dengan ta'rid, ya. Au aknantum fi anfusikum, atau kamu menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hatimu. Kemudian Allah berfirman, "Alimallahu annakum satadhkurunahunna." Allah tahu bahwasannya kalian akan menyebut-nyebut mereka, ya. Dalam pada itu kata Allah, walakin la tuwa'iduhunna sirra. Jangan janjikan mereka, ya, para wanita itu, ya, jangan mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia. Nah, sirra di sini ada dua pengertian. Sirra bisa bermakna nikah itu sendiri, ya, ada ulama mengatakan bahwa nikah itu disebut dengan sir, ya. Nikah itu disebut dengan sir, dengan rahasia, ya. Sir. Ya. Jadi di antara nama nikah adalah sir. Ya, sir itu di antara nama nikah. Ya. Karena dia terjadi antara laki-laki dengan perempuan secara rahasia. Kemudian sebagian ulama mengatakan sir di situ adalah maf'ul mutlak, yakni maf'ul sifat dari maf'ul yang mafdhuf, yang terbuang, yakni wa'dan, wala tuwa'iduhunna wa'dan sirran, yakni jangan menjanjikan pernikahan dengan mereka dengan janji yang rahasia, ya, dengan janji yang rahasia. Ini dua makna dari lafaz sir, wala tuwa'iduhunna sirra. Jangan kita terjemahkan di sini, jangan kalian mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, illa an taqulu qawlan ma'rufa, kecuali, ya, kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf. Perkataan yang ma'ruf tadi kembali kepada ta'rid, ya. Kembali kepada ta'rid artinya bahasa sindiran, bukan secara langsung, ya. Wala ta'zimu uqdatan nikah. Wala ta'zimu uqdatan nikah. Janganlah kamu punya azam, bertetapan hati untuk melakukan akad pernikahan, ya, hatta yablughal kitabu ajalah. Ya, hatta yablughal kitabu ajalah, sebelum habis masa iddahnya. Dari sini kita mengetahui haramnya, ya, menikahi wanita yang masih dalam masa iddah. Sekali lagi, haram menikahi wanita yang masih dalam masa iddah dari perceraian atau dari ditinggal mati oleh suaminya, ya. Dan wajib kaum muslimin mengetahui hal ini, ya, karena di sebagian masyarakat ditabrak-tabrak ini hukum, ya, wanita yang masih dalam iddah menikah, ini hukumnya haram, ya, nikahnya batil. Kemudian di sini berjanji untuk nikah secara rahasia saja nggak boleh. Gimana menikahi wanita dalam masa iddahnya? Melamar, meminang dengan bahasa langsung saja nggak boleh, ya. Bagaimana, yakni menjanjikan dengan rahasia, atau bagaimana dengan tadi menikahi wanita yang masih dalam masa iddah.
Kemudian Allah berfirman, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di hati kamu, yang disimpan di dirimu, yang ada di hatimu. Ya, itu Allah Subhanahu wa taala tahu. Ya, ini luar biasa ayat ini. Ya, menghabarkan tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui yang ada pada diri kita. Ya, apa yang kita simpan, apa yang kita rasakan, apa yang kita bayangkan, apa yang kita semuanya Allah tahu. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman fahdharuh. Takutlah kalian, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah sangat mengetahui tentang apa yang kita perbuat. Ya. Jangankan sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Jangankan terang-terangan, sembunyi-sembunyi atau yang ada di hati Allah tahu. Wa'lamu annallaha ghafurun halim. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Di antara fawaid atau faidah dari ayat yang mulia ini, ya, itu disebutkan di sini banyak, ada 12-an, tapi seperti biasa, ya, kita akan baca dikit-dikit dan kita akan bahas satu persatu, ya, dan tidak mesti harus selesai semua, maksudnya yang ada hubungannya kita bahas. Nah, adapun dari sisi bahasa dan seterusnya saya loncat, ya. Fikih yang pertama atau hukum yang pertama dari ayat yang mulia ini adalah jawazu at-ta'rid fi khitbatil mutawaffa anha zawjuha. Ini hukum yang pertama atau fikih yang pertama. Bolehnya mengungkapkan dengan bahasa sindiran dalam meminang seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya di masa iddah. Masa iddah wanita yang tinggal mati oleh suaminya 4 bulan 10 hari. Apabila ada seorang laki-laki yang menginginkan untuk menikahinya, ya, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, maka dia boleh, ya, mengungkapkan tapi dengan bahasa sindiran tadi. Misalkan dia berkata kepada wanita tadi, ini uridu zawad, saya mau menikah. Si wanita tadi berpikir dia mau menikah, kan gitu. Tapi dia tidak tahu apakah dengan dia, ya kan? Apakah dengan siapa? Karena dengan bahasa sindiran, ya. Tapi ada sesuatu, oh kayaknya dia mau begitu, ya. Tapi tidak secara langsung. Tidak boleh berkata kepada wanita yang masih dalam iddah tadi, ya, laki-laki berkata, saya mau menikahi anti. Oh, ini jelas tahu kan wanita tadi. Oh, dia mau sama saya. Dia meminang saya. Ya. Ini hukumnya haram kalau ini. Jadi yang dibolehkan itu adalah boleh mengungkapkan keinginan tapi dengan bahasa sindiran. Ya. Allah berfirman, wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa. Artinya tidak ada dosa atas kalian, atas kamu, ya, meminang wanita tadi dengan bahasa sindiran. Ya, ini hukum yang pertama. Yang kedua, faedah yang kedua adalah tahrimut tasrih bi khitbatil mu'taddati min wafatin. Bi khitbatil mu'taddati min wafatin. Haram hukumnya berterus terang, ngomong dengan terus terang, ya, meminang wanita yang masih pada masa iddahnya. Masa iddah wanita yang tinggal mati oleh suaminya. Ya, Allah berfirman fi ma arradtum bihi, ya, dalam bahasa sindiran, ya. Kalau terus terang maka tidak diperkenankan dan hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram.
dan haram itu dosa kalau dilakukan. Ya, jadi seorang laki-laki yang berminat menikahi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, dia masih dalam keadaan iddah, ya, dia haram mengungkapkan dengan terus terang, jujur. Nah, jadi di sini Allah berfirman, "Fima aradtum bihi", menafikan junah dosa dari bahasa sindiran tanpa tasrih. Ini kata Syekh Utsaimin, yadullu ala tahrimi tasrih, ya, menunjukkan tentang pengharaman berterus terang, ngomong langsung. Wa yu'ayyiduhu qauluhu ta'ala wala tuwa'iduhunna sirra, dan dikuatkan lagi oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam kalimat selanjutnya, wala tuwa'iduhunna sirra. Janganlah kamu menjanjikan, ya, janganlah kamu menjanjikan untuk menikahi mereka dengan rahasia. Ngomong bisik-bisik rahasia. Ini hukumnya haram. Ya. Hukumnya haram. Ini faedah yang kedua. Hukum yang kedua. Hukum yang ketiga dari ayat yang mulia ini, jawazu idmaril insani fi nafsihi khitbatu imra'atin la yajuzu lahu at-tasrihu bi khitbatiha liqaulihi ta'ala aw aknantum fi anfusikum. Ya. Bolehnya seseorang menyembunyikan dalam hatinya keinginan untuk mengkhitbah seorang wanita, ya, dia pendam, dia simpan di hatinya, ya, untuk mengkhitbah wanita tadi, wanita yang tidak boleh secara tasrih, secara terus terang, jujur untuk mengkhitbahnya, ya. Jadi tidak berdosa. Dia simpan, dia pendam di hatinya, gitu, ya. Dan Allah katakan, au aknantum fi anfusikum, au aknantum fi anfusikum, atau apa yang kalian sembunyikan di hati kalian. Nah, kemudian yang keempat, jawazu dzikril insanil mar'ata al-mu'taddata fi nafsihi. Nah, bolehnya seseorang menyebut dalam hatinya, dalam dirinya, tentang wanita yang dalam keadaan iddah, ya, yang dia menginginkannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alimallahu annakum satadhkurunahunna. Allah tahu, ya, bahwa kamu itu akan menyebut-nyebutnya, mengingatnya dan menginginkannya tentunya, ya. Nah, ini, ya. Jadi boleh dia menyebutkan kepada dirinya atau bahkan kepada orang lain, dia boleh. Yang tidak boleh itu kepada si wanita tadi, ya. Misalkan seseorang berkata, innani uridu an atazawwaja imra'ata fulanin al-mutawaffa anha zawjuha yuhaddithu ghairahu fala ba'sa bihi. Jadi kalau ada orang berkata, aku ingin menikahi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, misalnya, yang ditinggal mati oleh suaminya, ya, si imro'ah fulan, ya, dia bilang kepada kawannya, misalkan bilang kepada Ari, ini fala ba'sa bihi, tidak mengapa, ya. Atau Ari misalkan mengetahui ada seorang wanita ditinggal mati sama suaminya, misalkan namanya Zainab, kemudian Ari bilang kepada kawannya, Anda mau menikahi istri fulan yang ditinggal mati oleh suaminya, ya, ini boleh, ya. Tapi kalau langsung kepada siapa, wanitanya Zainab, ini nggak boleh, ya. Nah, yang kelima, hukum yang kelima, annahu la yajuz lil insan an yuwa'ida al-mu'taddata
minal wafati bin nikahi. Ya, tidak boleh bagi seseorang memberikan janji kepada wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, janji untuk menikahinya. Ya, misalkan gini, datang Ari misalkan ke wanita tersebut, ya, kalau idahmu selesai, ya, saya ingin menikahi kamu. Ini nggak boleh, ya. Jadi Allah berkata, wala tuwa'iduhunna sirra. Ya. Ini hukum nih, tidak boleh. Ya. Yang terakhir, yang keenam, ya, dalam pertemuan ini, nanti kita lanjutkan karena faedahnya masih ada. Anna at-ta'rida bi khidbatil mutawaffa anha زوجها من القول المعروف غير المنكر لقوله تعالى إلا أن تقولوا قولا معروفا, ya, bahwa mengungkapkan dengan bahasa sindiran untuk meminang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya ini bukan kalimat yang mungkar, tapi masuk dalam kategori qaul ma'ruf, perkataan yang ma'ruf, ya, karena Allah berfirman illa an taqulu qawlan ma'rufa, kecuali kamu mengatakan dengan bahasa yang ma'ruf. Bahasa yang ma'ruf ditafsirkan oleh ulama dengan melihat dari kalimat sebelumnya adalah apa? Adalah bahasa sindiran. Oleh karena itu bahasa sindiran, menggunakan bahasa sindiran untuk meminang wanita yang masih dalam iddahnya. Di sini iddah wanita yang ditinggal wafat, ditinggal mati oleh suaminya, ini termasuk qaul ma'ruf. Yang tidak boleh itu tasrih, ya, terus terang, ya. Nah, ini saja barangkali, ya, yang bisa kita bahas dan masih banyak faedahnya. Insyaallah kita akan melanjutkannya pada pertemuan berikutnya, insyaallah taala. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan bimbingan yang bermanfaat yang telah disampaikan, khususnya di kesempatan pagi hari ini telah kita selesaikan kajian bersama beliau. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan selanjutnya bagi Anda yang ingin memperdalam tentang materi ini, Anda bisa bertanya via telepon. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volumenya, Pak, televisinya atau radionya. Sudah? Sudah, Pak? Sudah. Ya, silakan Pak. Dengan Bapak siapa, di mana ini? Abdurrahman. Silakan Pak, pertanyaannya. Iya. Ini misalnya kan temen apa namanya, masih punya suami gitu ya. Cuma kita niat untuk menikahinya dia gitu, menunggu teman kita single gitu ya. Itu gimana Ustaz? Berjanji kepada teman itu untuk menikahinya nanti gitu Ustaz. Dia masih ada suaminya? Iya. Oh iya. Sudah? Gimana? Tadi ada aja Ustaz. Oh iya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala ba'd. Baik. Syukran pertanyaannya Abdurrahman, ya. Barakallahu fiik wa fina. Untuk demikian, ya, artinya ada wanita, ya, dia masih punya suami, ya tentunya tidak boleh jawabannya. Jadi tidak boleh bagi siapapun, ya, laki-laki, ya, itu berkata kepada istri orang, saya mau menikahi nanti kalau misalkan cerai atau ditinggal mati oleh suaminya, ya, nggak boleh, ya, karena ini akan merusak hubungan si suami istri tadi, ya kan. Nanti istrinya kan minimal ada berpikir tuh, ya, kepikiran, kasihan, ya, kasihan, nanti hidupnya nggak tenang, ya,
itu maka hukumnya nggak boleh, haram. Ya, lihat yang ditinggal mati oleh suaminya saja, ya kita harus menjaga perasaan dari wanita itu kan, masih sedih ditinggal oleh suaminya, dan itu masih hak suaminya dia melakukan ihdad. Ya, makanya di antara hikmahnya disebutkan oleh para ulama tadi, ya, karena menjaga perasaan si wanita tadi ditinggal mati oleh suaminya, dia akan merasa sedih, makanya jangan langsung dikatakan secara terus terang, ya, maka dengan bahasa yang sindiran tadi. Nah, apalagi yang misalkan tadi wanita orang, istri orang, ya, dijanjikan oleh laki-laki, saya menikahi anti misalkan, ini haram hukumnya, tidak boleh. Nah, baik, terima kasih atas nasihat yang bermanfaat telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk yang penanya khususnya dan kita semua yang mendengarkan. Iya. Silakan kembali kami berikan kesempatan. Kami akan coba bacakan dari pesan singkat Ustadz. Dari hamba Allah di Manado. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apakah saya masih bertanggung jawab terhadap istri saya? Kami sudah tidak tinggal serumah lagi selama 5 tahun atau pisah 5 tahun. Sedangkan dia saat ini sudah menikah dengan laki-laki lain. Iya. Tanpa ada pemberitahuan dengan saya, ya, suami sahnya. Sedangkan kami sebenarnya belum bercerai, Ustadz. Terus dia sudah mempunyai anak dengan laki-laki tersebut. Nah, pertanyaan saya, apakah istri saya yang lakukan selama ini perbuatan zina, atau sahkah pernikahannya dengan laki-laki tersebut? Apakah saya sudah tidak punya tanggung jawab lagi terhadap istri saya? Nah, silahkan Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallah. Jawabannya nikahnya tidak sah. Ya. Nikahnya tidak sah. Menikahi wanita yang ada suaminya, ya, itu hukumnya haram dan nikahnya tidak sah. Ya. Apalagi masih ada suaminya. Menikahi wanita yang masih dalam masa iddah saja tidak sah. Ya. Sekali lagi, menikahi wanita yang masih dalam masa iddah, sudah dicerai sama suaminya atau tinggal mati oleh suaminya, tinggal wafat, ini tidak sah. Bagaimana menikahi wanita lain yang masih punya suami? Hukumnya tidak sah dan haram. Tentunya itu difasakh. Fasakh itu apa? Dipisah secara langsung, ya. Dan Bapak, ya, selesaikan urusan ini, ya. Bilang kepada istri Bapak dan laki-laki itu, ya, tentang keadaan yang sebenarnya, ya. Kemudian setelah itu kalau mau dicerai-cerai, ya, dan jangan sampai dia melakukan pernikahan yang dihukumi tidak sah. Nah, wallahu a'lam. Baik, saya terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat. Berikut kami berikan kesempatan kembali untuk telepon yang terakhir, silahkan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Di mana ini? Dengan Ibu. Halo. Halo, ya. Ibu dikecilkan saja volume televisinya. Ibu cukup mendengar melalui telepon, ya. Dengan Ibu Haryati di Parepare. Silakan Ibu. Iya. Ini kalau misalnya ada seorang istri yang seorang ibu membawa anaknya, Iya. setelah berpisah dengan suaminya, ini suaminya harus wajib menafkahi atau tidak, karena ibunya tidak memberikan akses lagi untuk anaknya, dan ayahnya itu mau bertanggung jawab untuk menafkahi tapi tidak dikasih sama ibunya. Begitupun dengan ayahnya mau nafkahi tapi ditolak. Ditolak. Iya, ditolak. Taib. Jadi sejak hamil, anak itu sejak hamil meninggalkan suaminya, setelah lahir baru perceraian diurus, seperti itu. Baik, cukup, Bu. Sudah cukup? Terima kasih Bu atas pertanyaan. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya.
untuk kasus ini perceraian ya, dan si ibu membawa anaknya ya, kan anak ini anaknya siapa? Anak dari siapa? Anak dari suaminya tadi kan, cerai kan, ya. Dan hubungan anak dengan suaminya tidak ada perceraian, tetap masih anak sama ayahnya, ya. Kalau bapak sama ibunya udah pisah, tapi kalau ada pun anak dengan ayahnya, ya, ini tidak ada perpisahan, ya. Dan tetap wajib bagi si ayah untuk menafkahi anaknya. Kalau tidak, dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan seandainya si ibu tadi menolak, ya, tetap diusahakan untuk dikasihkan, mau diterima atau tidak terima urusan si ibu tadi. Tapi saya rasa insya Allah sih diterima. Mungkin di awal-awal saja mungkin lagi ngambek ya si ibunya, mungkin karena ada masalah dengan suaminya tadi ya yang cerai, ya, dikasih, terus berusaha untuk ngasih, ya, diterima atau tidak terimanya oleh si ibu tadi karena marah, itu urusan dia, ya. Nah, tapi tetap si suami ini atau bapak ini, ya, yang sudah punya anak tadi, dia menafkahi anaknya, ya, dia menafkahi anaknya, apakah tiap bulan atau misalkan dirapel jadi 1 tahun, ya. Jadi untuk makannya, untuk minumnya, untuk susunya, untuk dan seterusnya. Makanya kan di waktu kita bahas di surat Al-Baqarah ayat 233, ya kan, itu tentang menyusukan anak kepada wanita lain, itu kan wajib bayar apa? Bayar upahnya, ya kan? Wajib bayar upahnya. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Apabila kalian ingin yakni mencari wanita lain untuk menyusukan anaknya, anak kalian, ya, tidak berdosa. Tapi apa? Kalian bayar upahnya. Idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Bayar upahnya. Ini menunjukkan bahwa seorang laki-laki ketika sudah punya anak, dia wajib tanggung jawab dari sisi nafkahnya untuk nafkah anak-anak dan tidak terlepas walaupun dia cerai dari suaminya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali pertanyaan yang ketiga kan, ini mengakhiri perjumpaan kita di siang hari ini, ya. Insyaallah taala kita berjumpa pada pekan berikutnya. Mudah-mudahan Allah kasih umur panjang, tentunya kita berharap dan berdoa karena subhanallah kita dikasih hidup sekarang ini nikmat yang paling besar yang paling kita rasakan. Nikmat bisa menghirup oksigen, ya. Nikmat yang paling kita rasakan sekarang yang wajib kita syukuri ada nikmat sehat. Nikmat sehat, ya, kita wajib syukuri, kita ucapkan hamdalah, kita kesempatan untuk yakni beramal soleh, ya, membaca Quran, membaca ilmu, kemudian beramal, berzikir, ya, menambah ibadah agar Allah Subhanahu wa taala kasih kepada kita pahala yang besar dan agar kita hidup dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja barangkali para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.